Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Rehat Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Bekasi pada hari Sabtu 27 Juni 2020. Dan sebagaimana biasa saudara-saudara, saya mengajak kita, mari meluangkan waktumu, kita rehat sejenak, kita saat teduh sejenak, dan sebelum itu mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami tahu apa yang boleh kami nikmati, alami, itu semata-mata karena kemurahan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang selalu menolong kami, memberkati kami dalam melanjutkan berbagai aktivitas kami. Karena itu pagi ini, di hari yang baru Engkau karuniakan lagi bagi kami ingin memakai untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, ini memberikan sebuah kekuatan bagi kami, iman yang teguh, agar kami mampu untuk melanjutkan seluruh kehidupan kami bersama dengan Tuhan dalam kekuatan iman. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 17 pada ayat yang pertama sampai 6, demikian sabda firman-Nya. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan ini kita diarahkan oleh satu tema, iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mengerti saudara-saudara bahwa dalam pertumbuhan iman kita itu memang diharapkan oleh Tuhan, kita menjadi seorang yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam perkembangan iman kita. Persoalannya saudara-saudaraku, bagaimana caranya supaya iman kita itu bisa bertumbuh secara baik dan benar, dan apa manfaatnya? Bagian firman Tuhan ini mencoba untuk menguraikan kepada kita betapa pentingnya iman saudara dan saya itu dijaga, dipelihara, dan senantiasa diberi perhatian dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki iman yang semakin hari semakin berkembang. Manfaatnya apa? Dengan iman yang semakin bertumbuh dan berkembang itu, maka kata firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita semua bahwa kita akan mampu untuk menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan penyesatan, dengan penggodaan-penggodaan iman kita untuk jatuh dalam sebuah lumpur dosa itu sendiri. Kita tahu saudara-saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang lemah, rapuh, tanpa kekuatan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau memproses kita, memperlihatkan apa yang harus kita buat. Kita sadar
bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua tentang pengajaran Yesus yang diibaratkan seperti biji sesawi. Kita tahu biji sesawi itu sangat kecil sekali, bibit ini, tetapi ia punya kekuatan kuasa yang besar ketika iman itu sebesar biji sesawi saja. Dalam tradisi orang atau dalam kehidupan di Timur Tengah sana di Israel, pohon sesawi ini sungguh-sungguh diharapkan menjadi sesuatu yang bertumbuh rimbun sehingga di dalamnya banyak binatang atau burung-burung yang bersarang di dalamnya, dan itu menjadi perteduhan yang sungguh-sungguh diharapkan untuk memberi perlindungan kepada binatang-binatang itu. Persoalannya saudara-saudara, bagaimana memelihara pohon ini bertumbuh dengan baik? Itu sebabnya Tuhan mau katakan pasti ada sesuatu yang harus kita buat agar pohon itu bertumbuh dengan baik. Dalam bagian firman Tuhan ini Yesus menekankan bahwa orang percaya itu penting senantiasa memiliki kepedulian terhadap keselamatan yang diberikan Tuhan kepadanya, anugerah keselamatan itu. Karena itu Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita mampu menjaga iman itu sehingga kita terhindar dari segala hal-hal yang berkaitan dengan dosa, dan ketika kita jatuh dalam dosa kita memiliki sesuatu apa yang dinamakan sebuah usaha pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan tentu Tuhan tidak ingin saudara dan saya jatuh di dalam dosa itu sendiri. Karena itu Tuhan mau mengajak saudara dan saya untuk memproses iman kita itu agar kita memiliki sesuatu yang dinamakan iman yang kokoh itu. Dan ia mengingatkan kepada kita semua, sekiranya ketika saudara dan saya memiliki iman yang kokoh, maka saudara dan saya mampu untuk mengayomi orang lain. Saudara dan saya mampu untuk mengampuni orang lain yang mungkin berbuat hal tidak baik kepada saudara, menyesatkan saudara dan saya. Dan Tuhan mau mengatakan ketika imanmu kuat, maka engkau terhindar dari segala sesuatu dan engkau mampu untuk menjadi seorang yang dinamakan pengampun itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan mau mengatakan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kita diingatkan oleh Tuhan agar memproses hidup kita, membaharui seluruh hidup kita ini menjadi sempurna. Itu sebabnya saudara-saudara, kita tahu di dalam dunia ini pencobaan-pencobaan begitu banyak silih berganti datang menggoda saudara dan saya. Penyakit, ancaman kematian, senantiasa sering mengaburkan pandangan iman kita terhadap pemeliharaan Allah. Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, ketika saudara dan saya memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, maka kita mampu untuk keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup itu. Itu sebabnya tema ini berbicara tentang iman yang harus bertumbuh itu tidak lain saudara-saudara. Kita diingatkan untuk meneladani Kristus yang memiliki pengampunan, yang memberikan pengampunan kepada kita dan memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Karena itulah saudara-saudara, ketika saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, maka tentu apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu kita seharusnya menjadi batu loncatan untuk orang lain, memberikan sukacita, memberikan katakanlah kasih, memberikan pengampunan dan sebagainya. Bukan sebaliknya, menjadikan diri kita ini menjadi sebuah batu sandungan. Karena itulah tidaklah mengherankan kalau saudara dan saya dipanggil untuk merawat imanmu agar iman kita bertumbuh secara baik. Mari saudara-saudara, kita terus menjaga iman kita agar iman ini semakin bertumbuh. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara dalam melanjutkan aktivitasmu. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2.
yang percaya dan aku yakin dan kuasa jaga yang diberikan hingga harinya kelak. Yang ku percaya dan aku yakin dan kuasa jaga yang kita rindukan hingga harinya kelak. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini Engkau menguatkan kami untuk terus memproses iman kami agar kami semakin bertumbuh di dalam iman kepadamu. Dan biarlah Tuhan perjuangan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan sehingga kami menjadi sosok yang selalu membanggakan Tuhan dalam hidup ini. Dalam berbagai ketidakmampuan dan kekurangan kami mengundang Tuhan untuk mengisi menyempurnakan semua apa yang kami rindukan. Dan biarlah kami terus dapat menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia dalam berbagai keberadaan kami. Berkati rumah tangga kami semua, berkati pribadi lepas pribadi kami Tuhan, berkati aktivitas kami, pekerjaan kami, dan Tuhanlah menjadi penyempurna di dalam semuanya itu. Hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu, Tuhan jaga, Tuhan peliharakan, Tuhan jauhkan dari semua mara bahaya, gangguan dan penyakit, teristimewa dalam berbagai kecemasan yang dihadapi oleh kami semua, bahkan dunia ini tentang wabah corona. Tuhan terus menjelakkan kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit itu. Dan biarlah Tuhan yang tetap menjadi kekuatan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami pertaruhkan kepadamu. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Dengar dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.